Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 29. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran
bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukan di dalam hidupnya. Hosiana. Dalam sebuah tabloid Kristen ada bagian di mana artikel sederhana yang menuliskan tentang Yesus dan angkringan. Artikel sederhana itu menceritakan bahwa Yesus hadir dalam peristiwa yang sederhana. Bahwa Yesus hadir dalam peristiwa untuk mendidik dan mengajar setiap orang percaya secara perlahan-lahan. Kenapa? Dalam artikel itu dikatakan angkringan. Karena bagi penulisnya dia mengatakan bahwa angkringan merupakan sebuah tempat. Angkringan merupakan sebuah bagian di mana setiap orang akan diterima di situ dan akan disambut dengan baik dan akan dilayani dengan seberapapun adanya dia. Sehingga angkringan menjadi simbol perjumpaan antara orang tanpa dilihat lapisannya. Angkringan menjadi simbol bahwa orang akan diterima seberapapun dia adanya, seberapapun dia kondisinya. Sehingga ketika orang itu menulis Yesus dan angkringan, Yesus bagaikan orang yang melayani siapapun yang datang ke angkringan itu, mengajaknya berbicara, mengajaknya ngobrol, dan ia tidak akan pernah kesepian ketika dia datang ke angkringan itu. Sebetulnya ini menjadi menarik. Kenapa? Ada dua. Pertama, bagi Bapak Ibu yang memang pernah ke angkringan yang di Jogja ya. Kalau angkringan yang di Bekasi itu kan orang Betawi itu yang melayani, jarang orang Jogjanya asli. Jadi kalau ke Jogjanya, siapapun Anda, apapun lapisan masyarakat Anda, berdosa atau tidaknya Anda pasti akan diterima dan dilayani dengan baik sesuai dengan apa yang Anda mau. Itu yang pertama, karena saya punya pengalaman yang demikian. Bahkan kita ngutang aja masih dilayani dengan baik, Bapak Ibu. Tahu mahasiswa kan gitu ya, kadang-kadang ngutang ya, tukang angkringannya cukup baik, itu anugerah yang luar biasa bagi anak mahasiswa, jadi masih tetap dilayani dengan baik. Yang kedua apa? Peristiwa teks ini yang Bapak Ibu dan saya baca, itu penegasan bahwa memang Yesus hadir bagi siapapun dia, separah apapun manusia katakan, mendidik perlahan-lahan, sehingga orang yang tadinya tidak mengenal Yesus diubahkan. Orang yang ikut serta dalam dialog itu menjadi pribadi yang berdampak. Ini menjadi menarik. Kenapa? Mari kita lihat teksnya. Sebuah dialog ini berlangsung di sebuah sumur Yakub. Sumur yang sudah lama, historis, sangat bersejarah bagi kehidupan bangsa Israel. Tidak hanya itu, zaman dulu ketika orang membutuhkan air, maka dia tidak punya sumber air di rumahnya pribadi. Tapi dia harus pergi ke sumur untuk mengumpulkan air, membawanya pulang ke rumah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sehingga sumur bukan hanya sekedar menjadi tempat di mana kita butuh air, tetapi sumur menjadi tempat komunikasi. Sumur itu menjadi tempat komunitas pergaulan. Satu dengan yang lain bisa saling kenal, satu dengan yang lain bisa saling ngobrol, satu dengan yang lain bisa saling membawa penghiburan. Persoalannya, perempuan yang dikatakan di dalam teks ini adalah perempuan yang tidak punya teman banyak rasanya. Atau bisa kita katakan menjadi orang yang kesepian betul.
Kenapa kesepian? Karena dia dianggap sebagai perempuan berdosa, yang pertama. Yang kedua, dia dianggap sebagai perempuan yang kepadanya Tuhan tidak berkenan. Wah, cara taunya dari mana? Satu, dia ke sumur Yakubnya siang-siang jam 12. Mari coba kita lihat ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ya namanya siang-siang terik kan, pasti lelah sekali beliau jalan kaki. Lalu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Tidak lama ayat 7, seorang perempuan Samaria hendak menimba air di situ. Kenapa dia datang siang-siang jam 12? Padahal secara historis kalau orang mau ngambil air di sumur, itu kalau enggak pagi-pagi, sore-sore. Kenapa? Adem. Itu adem. Dan ngambil airnya itu enggak tersiksa dengan sinar matahari. Tapi dia datang siang-siang karena dia enggak punya teman. Kondisinya dua. Ketika ramai di situ dia ragu-ragu takut, atau ketika dia datang yang ramai tadinya di situ bisa langsung sepi. Karena menghindari kedatangan atau komunikasi dengan perempuan ini. Dia dianggap sebagai perempuan yang enggak benar katanya. Karena mari kita lihat. Ini apa? Salah satu indikator yang mengatakan wanita itu tidak benar adalah ketika dia, lihat ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wah, jago dia. Suaminya 5. Luar biasa itu. Gimana ngelolanya itu ya. Nah jemaat Tuhan, nah ini yang perlu saya tanya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira suami 5 tuh 5-5-nya ada? Bahkan dia ngomong, laki-laki yang ada padamu sekarang aja bukan suamimu, berarti 6. Wah, pro banget ini. Jago dia. Lalu kira-kira gimana? Apakah laki-lakinya ada semua? Kira-kira gimana? Atau wafat? Ayo. Wah, langsung pusing. Kalau ada, iya ya susah juga ya. Terus kalau mati kenapa dibilang suami? Ya secara historis 5 orang itu, 5 suami itu udah meninggal semua. Tapi kenapa masih dibilang suami? Karena dalam tradisi orang Yahudi kalau belum diceraikan, dia sampai mati tetap itu suaminya. Jadi ceritanya perempuan ini menikah sama laki-laki pertama, laki-lakinya meninggal nikah lagi. Laki-laki yang kedua meninggal lagi nikah lagi. Laki-laki yang ketiga meninggal nikah lagi. Laki-laki yang keempat meninggal nikah lagi. Laki-laki yang kelima meninggal baru mau nikah. Ceritanya lagi pacaran ini sama laki-laki yang keenam. Nah dia dianggap sebagai perempuan yang tidak benar. Kenapa? Isunya, wah ini perempuan bahaya sekali. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Nanti mati. Serius, secara historis begitu. Kenapa? Karena gak ada lagi yang punya peristiwa pernikahan atau jarang sekali lah. Peristiwa pernikahan lebih dari 3. Dan persoalannya bukan diceraikan, meninggal semua suaminya. Pasti kan orang mikir tuh, ini kenapa nih? Kayaknya dia ada yang dipegang deh. Apa yang dipegang terus juga gak tahu. Tapi intinya gak ada yang mau dekat sama dia karena takut. Atau karena dianggap sebagai perempuan berdosa. Sehingga gak ada yang mau berkomunikasi atau bersahabat dengan dia. Nah di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Yesus justru hadir untuk ngajak dialog, ngajak ngobrol. Bayangkan Bapak Ibu, kita udah lama gak punya teman. Kesana dimusuhin, kesini gak ada yang mau temenan, nelpon sana langsung dimatiin. Ada satu orang yang ngajak ngobrol. Bukankah ada kelegaan bahwa wah saya masih diperhatikan. Nah dialognya ini tentang air. Nah ini yang menjadi menarik. Yesus meminta air kepada perempuan itu. Tapi jawab perempuan itu adalah begini. Masakan engkau seorang Yahudi, di ayat 9 ya, minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Satu, ini perempuan Samaria. Yahudi dan Samaria itu musuhan. Bahkan orang Yahudi rela muter jauh biar gak lewat jalur Samaria.
Kenapa? Karena ada kisah historis di mana orang Yahudi dan orang Samaria akhirnya musuhan. Jadi nggak ada tuh komunikasi dengan orang Samaria kalau dari orang Yahudi. Makanya Yesus memakai peristiwa itu sebagai bentuk perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu simbolnya. Terus yang kedua, udah orang Samaria punya persoalan dia. Itu tadi, nikahnya mau lebih dari 5. Nah, karena yang udah terjadi 5 kali. Ya udah orang Samaria pernah menikah 5 kali, hidup lagi kan. Gimana dah tuh? Siapa yang mau ngajak ngobrol? Nggak ada. Tetapi Yesus justru tetap konsisten menemani, mendampingi, ngajak ngobrol. Bicaranya tentang air. Ada 2 istilah. Yang pertama adalah air hidup yang senantiasa diucapkan berkali-kali oleh Yesus kepada perempuan ini. Tetapi sang perempuan ini berpikir tentang air, airnya air fisik, bukan air hidup. Makanya perempuan ini ketika bicara tentang air, ayat 11 yang pertama dia mengatakan, Tuhan kan engkau tidak punya timba, sumur ini dalam, gimana cara engkau memperoleh air? Jadi yang dipikir airnya itu masih air fisik. Tapi Yesus ngomong di ayat 13, barang siapa minum air ini, yaitu air fisik tadi yang dalam sumur, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, indah sekali ini tentang air hidup. Tapi lihat jawabannya di ayat 15, tentang apa? Tuhan, berikanlah aku air itu. Jadi paradigmanya masih air fisik. Air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Itu simbol. Kenapa? Bayangkan dia keluar rumah menuju sumur, pasti lingkungan sekitarnya tuh bilang, lagi lewat tuh perempuannya, gak usah diajak ngobrol. Kan kayak FTV gitu, rumpi kan. Ada dia, kita kesini yuk. Jangan sampai ketemu. Kan gitu. Bayangkan dia lewat, orang sekitarnya gak menyapa, ibu apa kabar? Enggak. Lagi ngobrol, hahaha, begitu lewat. Karena kondisi yang dialami oleh ibu itu penuh dengan persoalan. Dia merasa, wah kalau ada air hidup itu, saya gak usah ketemu orang banyak lagi. Kalau ada air hidup itu, wah saya gak usah ke sumur ini lagi. Capek. Diomongin terus gitu kan. Tapi logikanya, ingat airnya tuh bukan air hidup yang seperti Yesus katakan, tapi masih soal air fisik. Ya. Sehingga ayat 16 barulah Yesus masuk ke kehidupan pribadinya untuk membuka hati perempuan ini. Bahwa yang sebetulnya lagi kita diskusikan tuh bukan air fisik loh. Yang lagi kita diskusikan tuh air hidup. Kamu sadarlah bahwa Tuhan Mesias yang selama ini didengungkan itu ada di hadapanmu. Indah banget tuh, luar biasa. Sehingga ini menjadi menarik buat kita juga Bapak Ibu dan saya. Karena kalau kita bicara tentang berdialog dengan Tuhan, hidup Anda dan saya itu penuh dengan banyak dialog dengan Tuhan sebetulnya. Persoalannya dari pertama sudah dikatakan, cara mengajar Tuhan itu bukan cara mengajar yang buru-buru. Dari bab 1 harus langsung selesai ke bab akhir, bukan. Tetapi cara Allah mengajar itu perlahan-lahan. Sehingga setiap manusia yang mengenal Allah dapat dibangun diri hidup dan berimannya perlahan-lahan. Ingatkah peristiwa tentang bangsa Israel yang harus berziarah 40 tahun di gurun? Kenapa harus lama 40 tahun? Karena memang harus prosesnya begitu. Kalau diajarin yang gak pelan-pelan, tidak akan pernah mengerti nantinya. Lalu kita lanjut lagi. Kalau bicara tentang pengajaran yang pelan-pelan, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan di Samaria ini juga pelan-pelan. Bicara tentang peristiwa yang dekat dan terlihat. Dari situlah masuk ke dalam kehidupan pribadi, maka engkau perlu membuka diri pada Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang setia itu. Lalu masuk ke kita Bapak Ibu dan saya. Kadang-kadang nih, kita sebagai manusia modern, itu menjadi manusia yang kadang-kadang gak mau diajarin pelan-pelan.
Maunya diajarinnya cepet-cepet, maunya cepet ngerti. Kalau percaya sama Tuhan maunya cepet diberkati. Kalau percaya sama Tuhan maunya cepet dapat kebahagiaan. Padahal dalam tahapan, ada tahapan yang membuat kita perlu belajar perlahan-lahan. Sehingga kalau dalam bahasa yang tadi, sebuah kisah ilustrasi angkringan, jangan-jangan kita gak mau menciptakan obrolan yang nikmat, lama, menyenangkan itu dengan orang yang ada di angkringan. Kenapa? Karena merasa, aduh nanti waktu saya habis. Karena saya harus bekerja lagi melakukan banyak tugas tanggung jawab. Aduh nanti obrolannya nggak akan menemukan hasil yang baik. Kenapa? Karena dia nggak mengerti apa yang saya sedang pergumulkan. Karena dia nggak ngerti apa profesi saya dan sebagainya. Padahal dalam konteks obrolan, Yesus mengenal Anda dan saya secara pribadi. Tapi di saat yang sama Anda dan saya perlu membuka diri. Sehingga Anda dan saya menikmati obrolan bersama dengan Kristus, memperoleh air hidup lalu menghidupinya. Dalam peristiwa ini, perempuan Samaria tadi memperoleh air hidup. Ada yang menarik, dalam bahasa Yunani, air hidup yang didengungkan oleh Yesus, dalam bahasa Yunani artinya adalah haidorzon. Artinya adalah air yang mengalir, air yang memancar. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris dilihat terjemahannya itu seperti fountain. Jadi air mancur ya, kurang lebih. Yang dari situ akan selalu teraliri air yang senantiasa memberikan kesegaran. Nah Bapak Ibu dan saya dalam konteks ini diajak untuk punya pemahaman soal air hidup itu. Kalau kita lihat perempuan ini, perempuan yang tidak dijalin relasinya dengan orang banyak. Perempuan yang senantiasa dihindari, tapi justru dari perempuan ini, orang Samaria, hampir semua orang Samaria yang ada di daerah itu percaya pada Kristus. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Melalui banyak diskusi obrolan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Berkata kepada orang-orang yang di situ. Berarti apa? Dalam konteks lingkungan di mana perempuan Samaria ini tinggal, yang tadinya takut menghadapi mereka, lalu diubahkan karena air hidup itu jadi berani menghadapi mereka. Bahkan berani menceritakan tentang kisah hidupnya. Lihat ayat 29. Mari, lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Menariknya di sini nggak disebut lagi apa yang diperbuatkan. Kenapa? Karena orang-orang di situ udah tahu siapa perempuan ini. Dan perempuan ini dari yang takut menghadapi mereka, dari yang gak berani menceritakan tentang kesalahannya, berani untuk mengungkapkan. Ada orang yang mengenal kehidupan saya loh. Ada orang yang mengenal keberdosaan saya. Apakah dia? Kristus itu, lihat ayat 30. Dan mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan lihat di ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Ya, jadi perempuan ini membuka paradigma untuk mengenal Yesus, benar. Tapi sekarang percaya bukan hanya sekedar dari katamu, tetapi kami melihat sendiri dan mendengar dia. Kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Indah sekali. Tandanya apa? Bapak Ibu dan saya kalau dia tidak dianggap oleh lingkungan sekitar, direndahkan oleh banyak orang, sehingga membuat kita putus asa, membuat Anda dan saya patah harapan, membuat Anda dan saya terjebak dalam ketakutan, membuat Anda dan saya tak mampu beranjak dari kecemasan. Maka melalui teks dan peristiwa ini, Anda dan saya yang cemas, takut, Anda dan saya yang direndahkan itu, maka Anda dan saya justru yang diutus Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Tetapi harus mau berani untuk melakukan tindakan awal, yaitu membuka hati dan pikiran kita sehingga air hidup itu dipancarkan di dalam diri kita. Dan Anda dan saya memancarkannya kembali terhadap banyak orang. Kenapa? Mari, saya mengajak kita untuk melihat
ayat yang diberikan kepada kita, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika Anda dan saya membuka hati, maka di saat yang sama air hidup itu diberikan kepada Anda dan saya sebagai roh Allah yang hadir secara pribadi di dalam diri kita. Tetapi jangan lupa, konsistensi untuk menjaga roh Tuhan itu perlu. Sehingga Anda dan saya menghidupi roh dan kebenaran itu sebagai wujud nyata saya beribadah pada Tuhan. Makanya motivasi ibadah kita kan perlu diperbaharui. Kenapa beribadah? Minta berkat, Pak. Kenapa beribadah? Wah, kemarin saya baru ada masalah gitu. Jadi kalau ada masalah baru datang. Kalau nyari berkat baru datang. Aduh. Nah, kalau dalam teks tadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kesadarannya diubah apa? Saya memperoleh roh Allah. Air hidup tadi. Melaluinya saya ingin mengalirkan kembali dan menjaganya dalam kebenaran. Tandanya wujud peribadahan kita adalah wujud di mana kita menyadari bahwa roh Tuhan ada dalam Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga di dalam roh itu kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita meyakini ini, percaya bahwa Anda dan saya berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak melihat siapa kita, karena Tuhan menerima kita apa adanya dengan segala pertobatan dan tindakan yang mau kita lakukan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya dalam peristiwa Prapaskah ini kan selalu diajak untuk bertobat. Kalau dalam peristiwa perempuan di Samaria ini mengakui kesalahan kita, menyadari keterbatasan kita. Dan di saat yang sama Kristus hadir secara pribadi untuk mengalirkan air hidup itu bagi Anda dan saya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam peristiwa yang terjadi belakangan ini, peristiwa yang tidak jarang membuat Anda dan saya takut kadang-kadang ya, soal COVID-19 itu, yang menjadi penting bagi kita adalah jangan sampai fatalis. Fatalis itu apa? Kami beriman pada Tuhan, amin. Tangan gak pernah dicuci langsung makan. Habis kemana-mana langsung megang muka gitu. Itu fatalisme namanya. Anda tidak memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan untuk menyikapi segala sesuatu. Betul, Tuhan beriman teguh, benar. Ingat, Tuhan mendidik kita pelan-pelan. Tandanya apa? Tuhan bisa memakai banyak orang untuk memberikan informasi penting buat kita agar kita waspada. Jadi saya pendeta, betul, cuci tangannya jadi rajin saya. Serius deh. Kenapa? Kenapa emang salahnya kalau kita jaga kebersihan kan? Jauh lebih baik. Terus batuknya gimana? Kayak Superman saya sekarang. Lah disuruhnya begitu. Kenapa? Meminimalisir tersebarnya segala sesuatu. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar agar saya tidak tertular, bukan. Jangan-jangan saya juga bisa menularkan kan. Sehingga mewaspadai segala sesuatu itu tindakan nyata dibandingkan. Nah ini kan WhatsApp kita itu kan ramai sekali belakangan ini ya. Ada yang benar, puji Tuhan, bagus. Tapi gak sedikit juga yang salah. Daripada waspadanya cuma kirim WhatsApp yang belum tentu benar atau salah, kita juga paling tidak menyikapi diri sendiri untuk waspada dalam segala sesuatu. Jadi kalau pemerintah nyuruh ini itu, lakukanlah dulu lah, sebulan 2 bulan gitu. Jadi mau salamannya jabat tangan boleh gak apa-apa, cuci tangan, tapi mau pakai siku bebas, mau pakai kaki, wah kayak main bola boleh aja. Tapi jangan lupa itu sebagai wujud kewaspadaan. Jangan sampai kita seenaknya hanya karena iman, tapi iman dan perbuatanlah yang menghidupi Anda dan saya. Air hidup ada dalam Anda dan saya, tapi menjaganya dalam kebenaran. Itu yang menjadi penting. Sehingga Anda dan saya menjadi utusan damai sejahtera, tidak membuat orang lain takut, tetapi membuat orang lain yakin dalam kewaspadaan. Setialah bersama dengan Tuhan, karena Anda dan saya mampu dijadikan air hidup bagi banyak orang. Amin. Tuhan berkati kita.